أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 196. Tafsirnya, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, artinya lakukanlah dengan memenuhi semua haknya, dan jika kamu terkepung, artinya terhalang untuk menyelesaikannya disebabkan ada musuh, maka hendaklah menyembelih hewan yang mudah didapat yaitu seekor kambing, dan janganlah kamu cukur kepalamu, maksudnya jangan tahallul sebelum sampai sembelihan tersebut ke tempat penyembelihannya, artinya tempat penyembelihannya. Menurut Syafi'i, adalah tempat terkepung itu. Maka hendaklah disembelih di sana dengan niat tahallul, lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kemudian bercukur rambut, sehingga dengan demikian tercapailah tahallul. Dan barang siapa di antara kamu sakit atau ada gangguan pada kepalanya, berkutu dan pusing, lalu ia bercukur di waktu ihram, maka hendaklah ia membayar fidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari, atau bersedekah sebanyak 3 sukat makanan pokok penduduk itu kepada 6 orang fakir miskin, atau berkurban artinya menyembelih kambing, lafat au, yang berarti atau, memberi kesempatan untuk memilih, termasuk pula dalam hal ini orang yang bercukur tanpa halangan apa-apa, karena ia lebih pantas lagi untuk membelinya, membayar denda atau tebusan, demikian pula orang yang menikmati apa-apa yang dilarang tanpa bercukur, seperti memakai minyak wangi, pakaian yang berjahit, atau minyak rambut yang disebabkan sesuatu halangan atau lainnya. Maka apabila kamu telah merasa aman dari bahaya musuh-musuhmu, misalnya mereka telah pergi atau sudah tidak ada lagi, maka bagi siapa yang hendak bertamatu, yaitu, mendahulukan umroh, disebabkan telah kosongnya ia dari larangan-larangan ihram, daripada haji, maksudnya sampai saat ihram dengannya, asal saja masih pada bulan-bulannya, maka hendaklah wajib ia menyembelih kurban yang mudah didapat yaitu seekor kambing yang harus disembelihnya sesudah ihram haji, dan lebih utama pada hari kurban. Tetapi apabila ia tidak menemukan kurban, misalnya karena hewan itu tidak ada, atau tidak punya uang untuk membelinya, maka hendaklah ia berpuasa artinya wajib atasnya berpuasa 3 hari dalam masa haji, artinya sewaktu sedang ihram, dengan demikian ia wajib melakukan ihram sebelum tanggal 7 Zulhijjah, dan lebih utama sebelum tanggal 6, karena makruhnya berpuasa pada hari Arafah, sedangkan menurut salah satu di antara dua pendapat Syafi'i yang lebih sah, tidak boleh mempuasakannya pada hari-hari tasyrik, dan 7 hari lagi bila kamu telah pulang ke kampung halamanmu, baik Mekah atau lainnya. Ada pula yang mengatakan jika telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji tanpa mempedulikan soal di rantau atau tidaknya. Itulah 10 hari yang sempurna, suatu jumlah untuk menguatkan yang sebelumnya, demikian itu. Maksudnya hukum yang telah disebutkan tadi berupa kewajiban menyembelih kurban atau berpuasa bagi orang yang mengerjakan haji secara tamatu, adalah bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Menurut Syafi'i, tidak berada kurang dari 2 marhalah dari tanah suci, jika sebaliknya, maka tak ada kurban dan tidak pula berpuasa sekalipun ia melakukan tamatu, disebutkannya ahli atau penduduk, memperingatkan kita disyaratkannya status sebagai penduduk, sekiranya ia bermukim sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak menjadi penduduk tetap, lalu ia bertamatu, maka wajiblah baginya demikian itu. Ini merupakan salah satu dari 2 pendapat Syafi'i, sedangkan pendapatnya yang kedua adalah, tidak wajib. Istilah ahli, itu merupakan sindiran terhadap diri orang yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Termasuk pula dalam tamatuk ini ialah kiron, artinya orang yang ihram dengan haji dan umroh sekaligus, atau memasukkan haji ke dalam umroh sebelum memulai tawaf. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, yakni mengenai perintah dan larangannya, serta ketahuilah bahwa Allah amat berat siksaannya, yakni bagi orang yang melanggar peraturannya. Ayat 197. Tafsirnya, haji, maksudnya adalah waktu dan musimnya, adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Zulqoidah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tetapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Zulhijjah, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya, dalam dirinya akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu, dengan mengihramkannya, maka tidak boleh ia mencampuri istrinya, yakni bersetubuh, dan jangan berbuat kefasikan, berbuat maksiat, dan jangan berbantah-bantahan, atau terlibat dalam percekcokan, sewaktu mengerjakan haji. Menurut satu kiroat, dengan baris di atas, 2 hal yang pertama dan makna yang dimaksud adalah larangan mengerjakan 3 hal itu, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan sedekah, pastilah diketahui oleh Allah yang akan membalas kebaikan itu. Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban orang lain. Dan berbekallah kamu yang akan menyampaikan kamu ke tujuan perjalananmu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya. Dan bertakwalah kamu kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ayat 198. Tafsirnya, tidak ada dosa bagi kamu, dalam mencari, atau mengusahakan karunia, atau rezeki, dari Tuhanmu, yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu, maka jika kamu telah bertolak artinya berangkat dari Arafah, yakni setelah wukuf di sana, maka berzikirlah kepada Allah, yakni setelah bermalam di Musdalifah, sambil membaca talbiyah, tahlil dan berdoa di Masyaril Haram, yaitu nama sebuah bukit di ujung Musdalifah yang disebut Qusah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang. Hadis riwayat Muslim.
Dan berzikirlah kepadanya disebabkan petunjuk yang diberikannya kepadamu, untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. Huruf Kaf, menunjukkan sebab atau motifnya. Dan sesungguhnya, dibaca in, bukan inna. Kamu sebelum itu, maksudnya sebelum petunjuk itu, termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 199. Tafsirnya. Kemudian bertolaklah kamu, hai orang-orang Quraisy, dari tempat bertolaknya manusia, maksudnya dari Arafah dengan jalan wukuf bersama mereka. Sebelum itu biasanya mereka wukuf di Musdalifah karena merasa enggan wukuf bersama-sama dengan orang lain, lafaz suma, atau kemudian, menunjukkan urutan, dan mohonlah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Ayat 200. Tafsirnya. Apabila kamu telah menyelesaikan atau menjalankan ibadah hajimu, maksudnya telah melempar jumroh akobah, telah tawaf, telah berada di Mina, maka berzikirlah kepada Allah dengan bertakbir dan menyanjungnya, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu yang kamu lakukan setelah haji untuk membangga-banggakan mereka. Bahkan lebih banyak lagi dari itu, artinya lebih banyak dari ingatanmu kepada nenek moyangmu itu. Lafat asyadda, mendapat baris di atas disebabkan kedudukannya sebagai hal, dari zikir yang mansub oleh uskoru. Seandainya ia terletak di belakangnya, maka ia akan menjadi sifat atau naatnya. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami bagian kami di dunia, sehingga ia pun diberikan bagian itu, dan tiadalah ia di akhirat mendapat bagian yang menyenangkan. Ayat 201. Tafsirnya, dan di antara mereka ada pula yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan artinya nikmat, di akhirat kebaikan yakni surga, dan peliharalah kami dari siksa neraka, yakni dengan tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang musyrik dan keadaan orang-orang beriman, yang tujuannya ialah supaya kita mencari dua macam kebaikan, dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijanjikan akan beroleh pahala dengan firman-Nya berikut ini. Ayat 202. Tafsirnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian, maksudnya pahala, dari artinya disebabkan, apa yang mereka usahakan, yakni amal mereka dari haji dan doa, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Menurut keterangan sebuah hadis, Allah melakukan hisab atau perhitungan bagi seluruh makhluk dalam tempo yang tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Ayat 203. Tafsirnya. Dan berzikirlah kepada Allah dengan membaca takbir ketika melempar jumroh pada beberapa hari yang berbilang, yakni pada hari-hari tasyrik yang 3. Barang siapa yang ingin cepat-cepat maksudnya ingin cepat berangkat dari Mina, dalam 2 hari artinya pada hari yang kedua hari tasyrik setelah melempar jumroh-jumrohnya, maka tiadalah ia berdosa dengan tindakan itu, dan barang siapa yang ingin mengundurkannya hingga ia bermalam pada malam ketiga dan melempar jumroh-jumrohnya, maka tiadalah ia berdosa dengan perbuatannya itu. Jadi, mereka diberi kesempatan untuk memilih tanpa memikul dosa apapun, yakni bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam ibadah hajinya, karena pada hakikat, itulah haji yang sebenarnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya, yakni di akhirat yang nantinya amal perbuatanmu akan mendapat balasan darinya. Sadaqallahul Azim.